Kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rezekinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rezekinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. 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 Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Rizkinya. Baik Ustaz, kalau rizki adalah qadar Allah, bagaimana pengaruh doa dalam permohonan rizki? Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa berubah. Doa itu bisa mempercepat datangnya dan menentukan keberkahannya. Itu poinnya. Jadi doa bisa menentukan keberkahan dalam rizki dan mempercepat datangnya rizki. Ya. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat ke-22, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu tentang rizkinya yang ditetapkan. Kemudian diberikan kepada kita Quran surah kedua ayat 29. Ikhtiarnya ada di Quran surah kedua ayat 168. Dipercepatnya di Quran surah kedua ayat 172. Kemudian bisa kita dapatkan lebih, termasuk dengan cara doa. Belum berangkat, rezekinya sudah bisa datang dengan cepat. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat ke-96. Saya turunkan supaya lebih paham. Boleh saya hapus dulu? Atau bisa digeser sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahasan terakhir yang saya sampaikan. Lalu kita simulasi untuk coba menghafal Qurannya. Saya berikan contoh sedikit. Ya, artinya manual. Ya, alhamdulillah. Gak apa-apa, saya terangin sendiri, saya tulis sendiri, saya hapus sendiri. Masya Allah, alhamdulillah. Perhatikan sini. Konsep rezeki Quran surah ke-51 ayat 22, posisi paling kanan, di agak sedikit ke bawah. Lihat sini. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu rizki Anda sudah ditetapkan, tidak akan tertukar. Dan dijanjikan akan diberikan. Dijanjikan akan diberikan. Mustahil ada orang lahir tanpa ada rizkinya, mustahil. Burung aja ada rizkinya, masa kita yang dihisab tidak ada rizkinya? Dan tidak akan tertukar. Jadi jangan iseng ngambil punya orang lain. Gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan karena rizki Anda sudah ada. Kalau Anda ngambil punya orang lain, itu satu saat akan dikembalikan. Dia cuma mempersulit diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, rizkinya di langit, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizki di langit, tinggal di bumi. Maka kemudian rizki yang di langit ini Allah turunkan ke bumi supaya mudah kita dapatkan. Dalilnya Quran surah kedua ayat 29, posisi paling kanan sebelah bawah. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kami jadikan segala yang di bumi itu untuk kalian semua. Jadikan segala yang di bumi. Hujan turun menjadikan tanah-tanah yang kering jadi gembur kembali, muncul tanaman, muncul buah-buahan. Di bawahnya kemudian ada macam-macam, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam segala turunan ke bawahnya. Anda ambil itu, Anda olah, hasilnya jadi masjid, jadi bangunan, jadi rumah, jadi macam-macam. Baik. Fokus. Rizkinya ada di mana tadi? Di langit. Sekarang kita ada di mana? Bukan, kita di Lamongan, di Masjid Namirah. Antum ada di Lamongan. Lamongan bagian dari bumi bukan? Baik, bagian dari bumi. Antum tinggal di Lamongan, cuman rizkinya turunnya di bumi. Bumi itu belum tentu di Lamongan, mungkin turun di Ampel. Antumnya di Lamongan, rizkinya turun di Ampel. Apa yang harus dilakukan? Dicari, datang ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Ada ikhtiar. Dia tidak cukup dengan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, masjid tinggal kubahnya, ya Allah, Allahu Akbar, turun dari atas, breng, kubah gitu kan. Masya Allah, tukang cornya kemudian bangkrut, tukang kubahnya bangkrut, nggak ada kreativitas di situ.
Maka ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, silahkan bergerak, beraktivitas untuk mendapatkan sebagian dari kebutuhan hidup Anda, terkhusus untuk kebutuhan makan. Sekarang lihat. Ini ya ayyuhan nas untuk manusia. Kita bertanya, ya Allah, non muslim gak sholat, gak puasa, rizkinya dapat. Kami yang muslim sholat, puasa juga, masa rizkinya sama dengan cara mendapatkannya? Apakah ada kekhususan untuk kami? Maka bagi orang-orang yang beriman diberikan jalan cepat untuk mendapatkan rizki. Di Quran surah kedua ayat 172. Posisi paling kiri di agak sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, kulu min thayyibat, perhatikan kalimatnya, ma razaqnakum. Syarat pertama, cari rizki dengan iman. Orang yang mencari rizkinya dengan iman, maka dia otomatis imannya akan membimbing kepada yang halal. Mustahil menemukan yang haram. Makanya di ayat ini kalimat halalnya dibuang. Kalau di ayat yang ini masih dicantumkan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Tapi bagi orang beriman kalimat halalnya dibuang. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kenapa kalimat halalnya dibuang? Karena dia punya iman. Imannya otomatis membimbing dia langsung pada yang halal. Dimaaf, kalau ada orang beriman masih menemukan harta yang haram, ada yang salah dalam imannya. Ada yang keliru di situ. Ketika dia mencari dengan imannya, maka ma razaqnakum, kami yang akan siapkan rizkinya untuk orang ini, bukan dia yang lelah mencarinya. Baru gerak sedikit, rizkinya sudah datang. Baru berangkat sedikit, peluangnya sudah muncul. Apa tanda keimanan pertama dalam mendapatkan ini? Doa. 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 Bukankah Imran berdoa untuk anaknya? Bukankah ibunya berdoa untuk anaknya? Ketika bapak ibunya berdoa untuk anaknya, apa yang diberikan oleh Allah pertama kali? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa, rizkinya. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat lagi, belum keluar, rizki sudah disiapkan. Itu ada di Quran surah ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, iman plus taqwa. Ini poinnya. Iman plus taqwa. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan semua pintu-pintu keberkahan rizki di langit dan di bumi. Tadi rizki ada di mana? Langit. Diturunkan ke mana? Sekarang semua pintu rizki oleh Allah dibuka di langit dan di bumi. Jadi di Lamongan dibuka, di Ampel dibuka, segala dibuka, di langit dibuka. Maka rizkinya yang datang mencari Anda, bukan Anda yang datang mencari rizki. Syaratnya iman plus takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa? Ada 115 kali penyebutannya dalam Al-Quran. Anda keluarkan ayat-ayat ini, praktekkan dalam kehidupan, maka Masya Allah, rizki akan mudah didapatkan. Lihat sahabat Nabi SAW, sibuknya luar biasa, tapi masih sempat sholat fardu di masjid berjamaah. Malam masih tahajud sampai khatam Quran, tidak meninggalkan amalan-amalan sunnah, masih puasa juga. Hidupnya santai, bekerja juga, ibadahnya nyaman, asetnya hari ini masih ada. Utsman bin Affan masih punya aset di Bank Saudi sampai hari ini. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Sahabat-sahabat mulia, kayanya luar biasa, sholat dikerjakan, 5 waktu di masjid, malamnya masih tahajud, dan indah karena meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba antum lihat burung, keluar cuma pagi, pulang sore, rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Burung yang tidak dihisab, ketika dia bekerja dengan tasbih kepada Allah, dia bertasbih, dia memuji Allah, berangkatnya pagi, pulang sore, tapi rizkinya cukup untuk satu keluarga. Antum yang dihisab, berangkat gelap, pulang gelap, amalan fardu terlambat, amalan sunnah ditinggalkan. Masya Allah, pengen cepat rizkinya. Antum sehat? Apa ini? Sudah, kita coba mulai pelan-pelan praktek menghafal Quran dulu ya. Saya kasih sebentar, nanti ini saya simpan dulu. Diakhiri 11.35, 5 menit pas lah ya. Baik, alhamdulillah. Ya,
Jadi yang terbayang tuh apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Ya Allah, kami beriman. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Ini mahal ini informasinya. Karena dari Quran langsung. Apa manfaat iman kami untuk rizki kami? Maka bagi insan beriman dipindahkan oleh Allah ayatnya dari hukum umum ke hukum khusus. Pertanyaannya sampai malam ini waktu Indonesia bagian barat ini dari Bekasi, kita semua, kita udah masuk ke hukum ini belum? Pertanyaannya begini, kita beriman tidak? Beriman. Sekarang Allah turunkan hukum khusus bagi insan beriman yang tidak berlaku umum. Kalau kita ikuti, maka terjawab pertanyaan kita, ya Allah, apa manfaat iman kami kepadamu yang hubungannya dengan rizki? Ya, dampak iman kami terhadap rizki apa? Maka diturunkanlah ayat 172 di surah Al-Baqarah itu. Yang tadi 168 sekarang pindah ke 172. Paling kiri agak ke atas sedikit ya. Maka yang tadi ya ayyuhan nasu, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Sudah beda ya? Yang Al-Baqarah 168 ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172 ya ayyuhalladzina amanu. Jelas? Hei semua yang telah menyatakan dirinya beriman. Kulu tetap sama dulu. Ikhtiarnya sama. Jadi bukan berarti sudah beriman gak ada ikhtiar. Tetap kamu pun kalau sudah beriman tetap hukum ikhtiar berlaku kata Allah. Yang gak bisa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jatuh emas 10 kilo dari langit, bum. Gak begitu. Tetap ikhtiar, kulu, kerja juga. Tapi perhatikan cara bekerjanya insan beriman. Ini yang ingin saya maksudkan. Dan ini bukan sesuatu yang menghasilkan keluhan. Jadi kalau kita sudah mengerti dan benar-benar beriman, ikuti ayat ini, perhatikan jaminannya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168, kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard halalan thayyiban, halalan thayyiban. Ya ayyuhan nas. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal. Yang ini ya ayyuhalladzina amanu, spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min thayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Fokus baik-baik. Pada hukum umum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi, hukum ikhtiarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum umum yang rizkinya akan turun berdasarkan dengan kerasnya ikhtiar. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak kerjanya, semakin juga berbanding lurus dengan rizki atau kuantitas rizki yang didapatkan. Jadi kalau kerjanya makin keras, ya kan? Makin kuat, makin disiplin, makin banyak waktunya, maka demikianlah kuantitas rizki makin datang, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Bagi insan beriman, Allah rubah hukumnya. Perhatikan, kulu min thayyibati, dihapuskan kalimat mimma fil ardinya. Ini asalnya begini bunyinya, min, ma. Kulu silahkan kerja, aktivitas ikhtiar. Mimma fil ardi, di setiap tempat yang kamu bisa jejak di bumi. Gak ada di sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, mencari. Ya kan? Bagi insan beriman yang benar imannya, oleh Allah dihilangkan kalimat ininya, maksudnya tidak digunakan kalimat ini. Kulu langsung pindah ke sini. Kata thayyibnya dijamakkan berbentuk thayyibat. Dibuang halalnya, dimunculkan kata thayyibnya dalam bentuk jamak.
Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan yang paling dahsyat, diganti kata mimma fil ardi dengan kalimat ma razaqnakum. Perhatikan cara menerjemahkannya. Kalau kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemahkan, cara membacanya begini. Hai semua insan beriman, ma razaqnakum, telah banyak aku siapkan. Dengan keagunganku aku telah siapkan rizki untukmu. Jelas? Paham gak sampai sini? Nah, bagaimana cara mendapatinya? Maka mencarilah, berikhtiarlah untuk mendapatkan aku yang telah siapkan itu, yang telah aku siapkan itu dengan imanmu. Bagaimana ya Allah cara mencari rizki dengan iman? Pertama, Allah buang pada bagian kedua kata halal yang gak disebutkan. Yang ini halalan thayyibah, yang ini dibuang kata halalnya. Tidak ditemukan kata halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati, halalnya kemana? Kenapa dibuang kata halal? Karena bagi insan beriman itu, imannya sudah otomatis membimbing ia pada segala yang halal. Pengertiannya apa? Pengertiannya, setiap insan beriman itu mustahil mencari yang haram. Jadi kalau kita insan beriman selalu terpikir mencari yang halal, itu rizkinya Allah akan dekatkan kepada kita, sehingga tidak lelah mencarinya. Itu maksudnya. Jadi sekarang kalau mau kerja, kalau mau cari apapun, yang dibayangkan pertama kali jangan sulitnya dulu. Jangan capeknya. Jangan jauhnya, yang dibayangkan halalnya. Ya, jadi yang terbayang itu apa yang dihalalkan oleh Allah. Konsultasi ke ulama, lihat bakat Anda, minta sama Allah. Kalau Anda lakukan ini, kata Allah, aku mudahkan engkau mendapatinya, bukan engkau lelah mencarinya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kalaupun sudah dapat, iman itu akan membimbing kita untuk selalu menyikapi rezeki dengan asas manfaat. Jadi yang Allah berikan nanti berkahnya. Dan berkah itu nggak dilihat pada banyaknya. Nggak dilihat pada banyaknya, karena setiap yang berkah itu pasti mengandung manfaat. Di ciri insan beriman itu sudah nggak lelah mendapatinya, lalu nafsunya ditata oleh Allah supaya memanfaatkan apa yang dicari itu, segala yang bermanfaat untuk dirinya saja. Jadi akhirnya dia nggak sibuk banyak berpikir sesuatu, yang penting bermanfaat untuk dirinya dia dapatkan. Saya beri contoh begini, yang paling gampang memahaminya. Bapak Ibu kalau haus itu butuh apa? Minum. Sederhananya kan ada minuman, kita minum selesai haus kan? Itu konsep dasarnya. Jadi kalau ada air bening, ini air misalnya bening, airnya bagus, menyehatkan, baik. Kalau diminum, hausnya hilang nggak? Nah, itulah asas manfaat namanya. Saya bukan ingin contohkan saya minum, bukan. Saya tidak terbiasa ceramah sambil minum. Ya, karena memang nggak mungkin ceramah sambil minum itu ya. Ya, simpan dulu. Itu. Yang saya ingin katakan, prinsip minum itu menghilangkan haus. Tapi persoalannya ketika nafsu menunggangi itu, ini masalah. Minum Pak, nggak mau yang ini ya. Pengen buah naga. Naganya coba yang di Depok ya carinya. Kebayang nggak? Sekalian beli nasi goreng ya ke Kebon Sirih, mampir di situ. Jam segini suruh nari nasi goreng yang di Kebon Sirih. Padahal di depan udah banyak keliling-keliling, tek. Nyari sana macet, dapat buah naga, begitu mau Kebon Sirih tutup. Kayaknya nggak makan gitu. Itulah nafsu. Itulah nafsu. Kalau sudah ditunggangi oleh nafsu berdasarkan provokasi setan. Paham nggak sampai sini? Maka insan beriman itu kalau dia mencari rizki dengan imannya, maka Allah akan bimbing dia mendapatkan rizki itu dan dijama'kan bentuk thayyibnya dalam bentuk berkah. Min thayyibati, aku tambahkan kualitasnya, sekalipun dalam pandangan manusia kuantitasnya terlihat sedikit. Contoh begini, 1 juta dengan 10 juta banyak mana? Tapi kalau 1 jutanya berkah, maka akan berbeda kisahnya. 1 juta kalau berkah dengan 10 juta tidak berkah, demi Allah saya katakan 10 juta tidak berkah, besok dipakai besok habis. 1 juta berkah, besok dipakai sampai akhir bulan gak habis-habis. Gak habis-habis. Saya pernah kisahkan ini kan, saya punya teman dulu di Tripoli itu. Ya, dia dari Bukit Tinggi itu diberikan oleh ibunya yang penyayang. Masya Allah. Rizki yang paling halal yang pernah dikumpulkan oleh ibunya, sejumlah $50. Ia berangkat teman-teman sampai di Tripoli selama 4 tahun, itu nggak habis $50 itu, dan nggak pernah terpakai $50.
Sampai dia berazam mohon pada Allah, saya ingin ganti perjuangan ibu saya memberi saya ini dengan menghajikan beliau. Dan dikabul oleh Allah. Jadi sebetulnya rezeki itu sederhana. Kalau kita mau bergerak, aktivitas, datang rezeki. Ya, Anda lapar, haus. Kalau diam aja nggak akan selesai hausnya. Tapi kalau Anda ke belakang tanya, Pak, maaf saya tuh haus sekali. Keluarlah air minum dari DKM. Ya kan? Tapi saya juga lapar, Pak. Emang Bapak nggak bawa makanan ke sini? Enggak, keluarlah kemudian makanan. Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh. Begitu di perempatan jalan kan orang cuman prit, Anda parkir. Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit prit. Kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000. Makasih Pak. Kasih 5.000. Makasih Om. Ya? Udah pindah tuh. Kasih 10.000. Makasih Bos. Gitu kan? Ya kan? Kebayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya begitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, 2 minggu, 1 bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau nggak nih? Ada peluang 9 juta. Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu. Paham sekarang ya? Itu hukum pertama. Jadi nggak bisa mendapatkan rezeki dengan diam. Selalu ada ikhtiar. Tapi jangan sampai ikhtiar itu, awas. Ditempuh dengan bentuk yang negatif. Atau didapatkan dengan cara ikhtiar misalnya, maaf ya, bukan dalam gerak yang positif. Negatif itu kan bisa maksiat, ya, atau pengertian yang kedua tidak bergerak sehingga sakit. Dengan sakit itu rezeki datang. Paham nggak? Anda nggak minum sampai sakit, tuh kan? Nah, begitu sakit tiba-tiba datang orang nengok. Bawa buah, gitu kan? Bawa makanan. Jangan diikhtiarkan dengan sakit untuk mendapatkan itu. Paham? Atau yang kedua dengan cara maksiat. Seseorang menempuh maksiat, menempuh cara yang tidak dibenarkan. Yang menimbulkan persoalan. Sesuatu yang menimbulkan persoalan. Kemudian persoalan itu bisa diurai sehingga lurus kembali. Keadaan yang lurus benar gak ada soalnya, itu disebut dengan halal namanya. Dari kata ahalla yuhillu. Kata ahalla dari kata halla. Orang Arab kalau mengatakan hillul mushkilah artinya atau hillul ahbal, benang yang kusut bisa diurai lagi. Sehingga dia menjadi lurus. Sesuatu yang lurus yang tidak ada persoalan yang disebut dengan halal namanya. Jelas? Nah, maka ketika Anda menempuh mencari rezeki ini, carilah yang lurus-lurus saja. Cari yang lurus, jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan Anda jadi kusut. Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup, yang memungkinkan Anda menjadikan hidup bermasalah, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan ini, jangan kerjakan ini. Lawan dari sesuatu yang lurus, yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan, disebut haram namanya. Karena itu dihadirkan lawan halal itu dengan haram. Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya. Sedangkan haram hukum pencegahannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, saya inginkan hidupmu itu lurus. Jangan ada masalah. Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Jangan sampai bapaknya yang bermasalah, anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya. Anak SD diteriaki, bapak kamu koruptor ya, bapak kamu koruptor ya. Apa Anda tega melihat anak Anda bermasalah di sekolahnya? Hanya karena perbuatan bapaknya. Tuh. Maka kata Allah yang lurus-lurus saja. Gak usah menipu, gak usah korupsi, gak usah nyogok, lurus aja. Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan, gak akan tertukar. Besok meninggal juga kok. Mau meninggal besok? Paham gak?
Paham sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kalau sudah dapat yang itu, cari yang baik-baik untuk tubuh kita. Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu, betul cara dapatnya halal. Cuman mengonsumsi yang lain yang kira-kira nggak sehat untuk tubuh. Dapat harta dengan halal, beli duren. Durennya bagus, tapi kalau makan duren 100 biji, kan masalah. Maka idealnya dapatkan dengan cara yang benar, konsumsi dengan cara yang menyehatkan. Cara yang menyehatkan itu bahasa Arabnya thayyib. Dari kata tabba, ya kan? Orang yang berkontribusi membantu supaya sehat disebut tabib. Bahasa kitanya dokter. Maka Allah tegaskan supaya kita nggak banyak nanya lagi. Kulu mimma fil ardi halalan. Itu maksudnya. Halalan thayyibah. Ya. Jadi mencari rezekinya di mana? Halo? Di langit telah ditetapkan rezeki. Diturunkan ke mana? Ke bumi. Maka cara kita berikhtiar, ikhtiarnya di mana? Di bumi. Tapi apakah mungkin mencari rezeki di bumi, semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan mimma, singkatan dari min dan ma, di setiap tempat yang mampu engkau pijak. Jadi kalau misalnya Anda merasa nggak ada peluang di sekitaran ini, pindah. Kan Bekasi luas. Itu baru Bekasi. Nggak ada di PTM pindah PJS, nggak ada PJS pindah Greenview, nggak ada di sini pindah Pekayon. Pekayon aja masih luas. Nggak ada di selatan pindah utara. Nggak ada utara pindah timur. Ya kan? Nggak ada di timur pindah dari kota ke kabupaten, Kabupaten Bekasi. Nggak ada di situ, geser pindah Depok. Nggak ada Depok, pindah. Banyak sekali tempat bisa dipijak. Jangan jadikan alasan ketika nggak menemukan di satu tempat Anda berbuat maksiat. Bukan Anda di sana maksudnya ya, ini contoh aja umum. Jangan jadi alasan kalau Anda tidak mendapatkan di satu tempat, jangan jadikan pijakan itu untuk berbuat maksiat. Aduh, udah sekarang susah Ustaz jadi yang halal, itu aja yang haram susah. Kenapa sih harus selalu banyak alasan? Allah sudah menjamin, kenapa manusianya bikin susah? Paham sampai sini? Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la'in syakartum la'azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la'in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian di terjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense, yang ini menggunakan mudhari, present continuous future. Lihat sini, la harfu taukid. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi. Yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat. Ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qur'annya dibuka di awal. Dzalikal kitabul la, semua isi Qur'an jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang in. In ini namanya harfus syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hei, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main.
La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya, sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa, tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, nggak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Nggak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya, dapat sesuatu. Begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik. Ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25. Paling kanan sebelah atas. Ya, wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Yang paling menarik, wa utubihi mutasyabiha. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi, gak pernah berhenti tuh. Seperti yang Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas, ya Allah, cukup. Sudah. Diberikan terus. Itu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya ada amalannya. La in syakartum. Syaratnya in syakartum. Kalian mesti mensyukuri semua nikmat yang saya berikan itu. Begitu Anda syukuri, maka itulah jaminan langsung diterapkan dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan ragu, saya pasti akan tambahkan sampai kalian merasa puas mendapatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang meningkatkan takwa kepada Allah, rizki Allah turunkan, kirimkan. Anda pikirnya sih mencari, tidak berpikir Allah memberi. Kalau kita berpikir mencari, kesusahan yang didapatkan. Kalau kita tingkatkan takwa, Allah yang berikan. Saya berikan teori rizki ya. Gak apa-apa, saya hapus dulu. Misal, agak cepat. Rizki adanya di mana? Begini ya. Kita bikin perjanjian. Kalau tidak tahu, katakan wallahu alam. Itu paling gampang. Ya. Jangan mengarang, karena mengarang cuma di pelajaran bahasa Indonesia. Dan waktu kita sudah mau habis, antum mengarang, habis waktu. Di mana adanya rizki? Baiklah. Tanyakan pada Allah. Di mana ya Allah rizki? Allahu alam, kata Allah di Quran surah 51 ayat 22. Baik. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit rizki kalian telah ditetapkan. Di langit rizki telah ditetapkan. Di semua kita dijanjikan mendapat rizki. Sudah. Porsi masing-masing sesuai dengan kebutuhan hidup. Maaf, dan tidak akan tertukar. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan akan diberikan. Gak akan tertukar. Jadi teman-teman, afwan ya, maaf dan pemirsa dimanapun Anda berada, antum tidak ada kerjaan ngambil rizki orang lain.
Karena rizki antum pun sudah cukup. Karena itu, lihat sini. Kalau air ini luber, air luber nih. Ya, bermanfaat tidak? Tidak. Semakin banyak yang tumpah akan dikembalikan ke bejananya. Jadi kalau Anda mencoba mengambil rizki punya orang lain, maka Anda cuma melelahkan diri sendiri. Karena yang Anda ambil akan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau bukan di dunia, di akhirat dikembalikan. Tapi bukan dalam bentuk uang atau semisalnya. Dalam bentuk amal soleh antum diambil. Pindahkan. Ini cuma capek-capek. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Jadi rizki ada yang di mana? Di langit. Dijanjikan akan diberikan. Setiap kita ada. Sekarang, maaf, kita tinggal di mana? Di bumi. Rizkinya di langit, kitanya di bumi. Bagaimana ya Allah? Maka turun ayat Quran surah kedua ayat 29. Paling kanan sebelah bawah, sama-sama di kanan. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kemudian yang di langit ini Allah turunkan ke bumi. Dia menciptakan segala yang di bumi untuk kalian, turun ke bumi. Mulai dari tanah, ada tumbuhan, ada makanan, ada macam-macam buah-buahan. Antum tanam di situ jadi padi, di semisalnya di bawahnya ada mineral, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada macam-macam. Diolah lagi jadi masjid, jadi rumah, jadi macam-macam. Cari di sini, bumi. Masya Allah. Kita tinggal di bumi, turun rezeki dari langit ke bumi. Masya Allah. Sekali lagi, kita ada di mana sekarang? Bukan di Pondok Indah. Pondok Indah. Bukan. Kalau tidak tahu katakan, itu. Kita ada di Pondok Indah. Mbak, Pondok Indah bumi bukan? Bumi. Nah, sekarang Anda tinggal di Pondok Indah. Rizki Anda kan turun di bumi. Bumi ini kan bukan cuma di Pondok Indah. Kemang itu bumi. Depok itu bumi. Semanggi itu bumi. Bekasi bumi. Bagian planet yang agak sana. Ayo, saya orang Bekasi. Lihat baik-baik, Anda di Pondok Indah, rizki Anda di Kemang. Apa Anda tunggu-tunggu di sini supaya datang rizki? Mustahil. Anda perlu bergerak ke sini. Maka turun Quran surah kedua ayat 168. Paling kanan sebelah bawah, sama-sama di kanan. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai manusia, silahkan ikhtiar, cari makan. Cari sesuap nasi, bahasa Qurannya cari makan. Ini menggunakan rumus balaghah namanya dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Di bahasa Indonesia sinekdok pas pro toto. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Kebalikannya sinekdok totem pro parte. Disebutkan keseluruhan mewakili sebagiannya. Harimau Malaya melawan Garuda. Harimau lawan Garuda. Masya Allah. Maksudnya kesebelasan Malaysia bertemu dengan kesebelasan timnas Indonesia. Sebagian. Jelas ya? Baik. Romelu Lukaku misalnya, wah akan melawan Lionel Messi. Maksudnya Manchester United melawan Barcelona. Itu maksudnya. Saya hafal. MU kalah tadi malam 2-1, saya juga hafal. Ya. Manchester City menang 3-0, saya hafal. Cuman saya nggak nonton, nggak ada kerjaan. Sini. Nah, Anda silahkan cari, ikhtiar. Jadi jangan tunggu rizki tidak turun dengan menunggu. Ayo berangkat, berangkat ke Kemang, kerja, ikhtiar. Anda berangkat, turun rizki, cari.